Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil azim. Ayo kabeh anak-anak kelas loro Ustaz sayangi sawise dewingi dhewe belajar Gladen basa Jawa saiki dhewe nglanjutake basa Jawa halaman 46. Kabeh sampeyan dibuka bukune ana ing omah, dibuka halaman 46 dirungokake kanthi patitis ya, kanthi tenanan ben supaya sampean kabeh iso memahami apa sing tak sampekne ana ing link YouTube iki. Saurunge iku ayo maca Fatihah kanggo pambuka basa Jawa, muga-muga kabeh padha mangerteni kelawan idine Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki dibuka halaman 46. Gladen. Ringkesen cerita narasi ing dhuwur. Prabu Dewata Cengkar raja ing Madang Kamulan. Sifate Prabu Dewa Cengkar angkara murka. Sang Prabu seneng dahar daging manungsa. Rakyat Madang Kawulan keweden ana pawongan sing arep nulungi. Pawongan iku arane Aji Saka. Berarti kemarin sudah diceritakan bahwa ada Prabu Dewata Cengkar itu adalah raja dari raja yang sangat ganas, yang sering makan manusia. Kemudian ada penolong rakyat di Madang Kawulan yang bernama Aji Saka. Saiki golek ana unsur-unsur narasi wacan ing ngisor iki, garapen karo kancamu sebangku lan tulisen ing selembar kertas. Aturna gurumu kareben diperiksa. Jadi kalian ini ditugaskan untuk menulis cerita yang tadi, kemudian nanti difotokan kemudian dikirim ke Pak Rifan. Saiki dirungokake Pak Tani Tegale Jembar. Saben dina menyang Tegalan. Saat tekane ing Tegalan Pak Tani nesu, Pak Tani weruh tandurane timun morat marit tandurane. Kemangkut tanduran timun iku wis wayahe panen. Jadi ada Pak Tani yang mempunyai lahan besar, kemudian pergi ke sawah melihat tanamannya itu acak-acakan, dan kemudian Pak Tani ini sangat marah sekali karena tomat yang ditanamnya akan mulai dipanen. Pas waktu paginya ke sawah ternyata tomatnya menjadi rusak. Ada apa? Kita dengarkan. Pak Tani banjur golek akal arep nyekel sing rusak. Mula Pak Tani masang wong-wongan ing tegalane. Wong-wongan iku dibloyoi pulut. Iswe ana kancil teko karepe arep nyolong timun. Wong-wongan dicedhaki kancil. Kancil kaget banjur nendang wong-wongan. Nendang sepisan sikile kiwa kena pulut kelet. Kancil tambah nesu nendang kepindo sikil tengen kelet. Awake kancil iku kelet ing wong-wongan ora bisa ucul. Ini ceritanya adalah karena ceritanya Pak Tani ini sangat marah. Wah, saya mau panen ternyata timun-timun saya sama tomat menjadi berserakan. Siapa ini? Siapa yang menjadikan ini semua? Pak Tani kemudian mencari akal gimana? Akhirnya kalau di sawah itu, mungkin kalau kalian di Malang tahu ya, kalau di sawah itu ada orang-orangan. Jadi membuat kayak bambu itu dibikin kayak orang-orangan, kemudian dikasih bajunya orang, dikasih kopiah atau capil ya, capil yang orang sawah, kemudian dikasih sama pulut. Pulut itu dari mana, Ustadz? Pulut itu dari buah gori. Tahu gori zaman ya? Gori itu kan banyak pulutnya, kemudian dioleskan ke
ke apa baju-bajunya orang-orangan itu. Kemudian dipasangkan di sawah itu. Nah, pada malam hari si kancil yang suka mencuri ini ternyata datang. Nah, pas datang mau makan timun, tetapi dia tahu bahwasanya di situ ada apa ini. Pas masuk ternyata, waduh, ternyata ini ada apa namanya, kakiku nggak ini, kemudian kakiku kena ini, aduh kena apa ini. Wah, marah si kancil ini marah. Kemudian apa yang terjadi, marah, saking marahnya kakinya kancil ini menendang yang sebelahnya, ya menjadi rekat dan kelet, cara Jawane kelet. Nah kemudian setelah itu badannya semakin apa, kelet. Wah, nggak bisa kemana-mana. Wah, akhirnya si kancil ini terjerembab ke orang-orangan itu tadi. Wah, kancil ini nangis, waduh bagaimana ini ya. Pagi-paginya Pak tadi ke sawah lagi, kemudian melihat kancil apa namanya kena jerat. Jadi ceritanya di sini adalah sebuah cerita menandakan bahwa si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Apa yang dijelaskan di sini adalah suatu contoh kita menjadi manusia, kita menjadi anak yang soleh, tidak boleh mengambil kalau bukan hak kita. Allah melarang sekali buat kita untuk mencuri kalau bukan hak kita. Seperti kancil tadi, kalau orang suka mencuri, menipu dan lain sebagainya akan bernasib sama dengan si kancil. Kancil itu kan kamu tahu kalau kancil itu kan lompatannya sangat jauh kan. Jadi kalau kalian mau apa-apa ya harus pamitan dulu, harus izin dulu. Semuanya mau makan di tempat saudaranya, apalagi sama di rumah. Kalau bukan hak kalian jangan dimakan. Ini contohnya kejadian tadi adalah seorang hewan yang sangat pintar, tetapi kepintarannya untuk mencuri. Akhirnya sama Pak Tani tadi dijebak. Akhirnya masuklah si kancil ini ke dalam jebakan itu tadi. Jadi badannya seluruhnya menjadi sakit karena sudah ketangkep. Pragane, watak pragane, latar panggonane, latar waktu, latar suasana. Saiki sampean kabeh memahami apa progone watak pragane apa, latar panggonane apa, latar waktu, latar suasana. Jadi di mana tadi siapa yang jengkel, yaitu Pak Tani. Watak pragane Pak Tani berarti marah. Kemudian latar panggonane di sawah, latar waktunya juga di sawah, latar suasana di sawah. Jadi nyimak pecraton. Jadi semaan pecraton sing diwaos gurumu tek cuma wis ing ngisor iki. Saiki dina Jumat bersih, wayahe bekerja bakti. Murid kelas loro diutus burine nggawa piranti kerja bakti. Ana sing nggawa sapu, cikrak, sulak lan apel-pelan. Tugase bocah-bocah kelas loro ngresiki kelase. Ana sing nyapu, sulak-sulak lan ngapel. Ngendikake burine, "Suk Senen ana penilaian sekolahane Nani melu lomba sekolah sehat, mula sekolahane kudu resik lan sehat." Jadi yang ditugaskan untuk kalian hanya meringkas cerita. Ya, Pak Tani ini tadi itu aja. Pak Tani tadi apa yang diperbuat oleh Pak Tani, apa pekerjaannya kancil, dan kemudian apa yang membuat kancil ini makan, karena mungkin kelaparan, juga karena sering kelaparan kemudian mencuri haknya orang lain. Nah, akhirnya kancil ini bernasib sial. Jadi yang untuk tugas kalian hanya merangkai untuk hari ini, hanya merangkai saja, tidak banyak ya. Jadi Pak Tani tegalannya Jember itu aja kalau kalian tulis ya. Jadi Pak Tani ini punya tegal yang sangat luas. Setiap hari Pak Tani ini ke Tegal atau ke sawahnya. Kemudian setelah ke Tegal, Pak Tani menjadi marah karena tanamannya yang timun itu menjadi rusak. Karena apa? Disebabkan oleh apa? Karena ada salah satu hewan yang suka makan
timun. Kemudian Pak Tani membuat orang-orangan tadi dikasih pulut agar menjebak siapa sih yang mencuri tadi. Nah, itu saja yang kalian rangkum di bawah, nanti ditulis kemudian disetorkan oleh Pak Rifan. Untuk penilaiannya jangan lupa untuk absensi ya. Nah, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Insya Allah nanti minggu depan kita akan melanjutkan 47 dengan nyimak peceraton ya. Untuk saat ini itu aja, tidak banyak yang Ustadz kasih tugas, tapi tetap di rumah selalu belajar. Jangan lupa untuk selalu bibinau atau di sinau terus agar supaya kalian nanti ketika ada ulangan harian atau ulangan semesteran tidak menjadi bingung ya. Terima kasih untuk bisa belajar untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dari beberapa cobaan yang masih melanda. Kita belum bisa jumpa lagi di sekolah dikarenakan masih ada wabah virus corona yang terjadi di negeri kita. Semoga sama Allah virus itu segera diangkat dan kemudian kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan setelah aktivitas ya. Jangan kemana-mana, jangan berkerumun, tetap bersahaja di rumah, belajar di rumah, tetap memenuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.